Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita mulai dengan materi baru, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan sedikit mengenai bagian konsep pada materi ini. Yang pertama, materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, dia mengkaji tentang materi genetik, hukum Mendel, dan penerapan pewarisan sifat. Nah, di dalam materi genetik ini terdiri atas RNA, DNA, dan menyusun kromosom yang terdiri atas kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kenapa kita perlu mempelajari materi genetik yang terdiri atas RNA dan DNA? Karena RNA dan DNA ini berkaitan dengan pewarisan sifat. Contohnya pewarisan sifat antara kalian dan orang tua, ya. Di dalam untaian RNA dan DNA ini ada materi gen yang dihasilkan, yang diberikan dari orang tua kalian. Contohnya kalian bisa lihat pada halaman 121, ya. Silakan kalian baca pada halaman 121 apa sebenarnya materi genetik tersebut, ya. Terus materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, ya. Contohnya apa sih pewarisan sifat? Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Kenapa materi genetik dia menentukan warna kulit? Kalian lihat saja identik kalian dengan kedua orang tua kalian, atau bentuk rambut. Oh, saya lebih mirip dengan ibu atau bapak saya. Bentuk hidung, oh bentuk hidung saya lebih mirip dengan ibu saya. Nah, itu disebut dengan materi genetik, ya. Itu sekilas. Kemudian kita beralih pada hukum Mendel. Nah, di sini hukum Mendel terdiri atas hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, pada materi ini, hukum Mendel ini nanti kita akan mempelajari tentang persilangan di hibrid dan monohibrid. Next, contohnya ada pada slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya, materi pewarisan sifat juga mengkaji tentang penerapan pewarisan sifat. Nah, di sini kan ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, khusus untuk SMP, tingkat SMP kita hanya mempelajari penerapan pewarisan sifat pada tumbuhan. Kalau kalian ingin selanjutnya next hewan dan manusia, ini kalian boleh nanti di tingkat atas, ya, tingkat SMA kalian ngambil jurusan IPA, nanti kalian mempelajari ini selanjutnya lagi. Kalau untuk SMP kita masih mempelajari setingkat tumbuhan. Nah, untuk ketiga-tiganya ini mereka terdiri atas pewarisan sifat normal. Nah, kalian bisa lihat pada bagian konsep, contohnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, perlengkapan kuping, telinga, dan lain-lain. Kalau kelainan sifat yang diturunkan, contohnya albino, buta warna, hemofilia. Nah, ini nanti kalian akan dapat materinya di tingkat SMA. Demikian slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga peta konsep yang sengaja saya buat mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup yang memang kita pelajari hanya seputaran ini. Kalau yang tadi yang berasal dari buku itu meluas sampai ke tingkat SMA. Kalau ini yang sengaja Ibu buat, peta konsepnya yaitu meliputi pewarisan sifat, yang meliputi materi genetik dan sifat beda. Nah, di materi genetik ini kita akan sedikit membahas mengenai kromosom dan gen, ya. Kemudian pada sifat beda itu ada terdiri dari monohibrid dan dihibrid. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai suatu persilangan antara tumbuhan. Nah, di sini kan tumbuhan yang tadi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 nanti akan kita pelajari di seputaran ini, ya. Nah, selanjutnya seperti tadi yang sudah saya katakan, sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan dan ada pula yang tidak dapat diturunkan, ya. Nah, pewarisan sifat dari induk hereditas keturunan itu dia disebut hereditas. Ya, cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika, yang sekarang kita
pelajari. Ya, kalau genetika itu materi yang sudah nanti akan di tingkat SMA, namanya genetika. Nah, tokoh yang sangat berjasa menemukan hukum-hukum genetika adalah George Johann Mendel. Nah, dia dijuluki sebagai bapak genetika. Kemudian ada variasi-variasi dominan atau resesif yang dapat diturunkan oleh manusia. Nah, pewarisan sifat materi kita hari ini, yaitu apa sih yang diturunkan oleh manusia? Kita bisa lihat di sini ada pipi, ya. Pipi berlangsung, pipit atau biasa, terus warna kulit, lidah dapat menggulung atau tidak, ya. Daun telinga tidak dapat bergantung atau bergantung, hidung, rahang. Nah, kalau untuk ibu jari tangan melipat sampai pergelangan atau tidak dapat melipat gitu ya. Kemudian tinggi badan, terus bentuk mata, bulu mata. Nah, ini tuh merupakan variasi-variasi yang sangat dominan yang dapat diturunkan oleh induk, ya, oleh manusia, ya, dari materi yang kita pelajari ini. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar penampang dari kromosom dan nukleus. Nah, untuk penjelasannya kalian juga bisa membaca pada buku yang kalian pegang. Nah, selanjutnya kita lihat istilah-istilah dalam persilangan. Nah, istilah-istilah ini sangat penting, ya. Istilah-istilah ini untuk membantu kalian dalam memahami proses persilangan yang akan terjadi pada tumbuhan nanti, karena kita menggunakan istilah-istilah dalam persilangan ini. Contohnya seperti parietal, lambangnya P, itu artinya induk atau orang tua, ya. Kalau filial F artinya keturunan, ya, keturunan pertama artinya F1 sama dengan anak. Terus yang F2 cucu, itu keturunan kedua. Kemudian istilah dari genotip. Ya, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contoh A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B besar. Ya. Kemudian yang berikutnya ada gamet. Apa itu gamet? Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contohnya genotip A besar, A kecil, gametnya A dan A besar dan A kecil. Nah, kemudian ini ada fenotip. Fenotip itu adalah sifat menurun, yang nampak dari luar. Sifat menurun tapi dia tampak dari luar. Contohnya bunga besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, dan batang pendek. Kemudian ada istilah berikutnya, gen dominan. Gen dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Nah, untuk istilah-istilah ini kalian mungkin pasti masih bingung, ya. Kita lihat slide selanjutnya. Ada gen resesif. Gen resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu tampak. Nah, dia baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya, disimbolkan dengan huruf kecil. Dia selalu ada. Contohnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, kecil, kecil. Kemudian homozigot. Nah, untuk homozigot ini adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Nah, contohnya kalian bisa lihat. Kemudian yang terakhir ada heterozigot, pasangan gen yang tidak sama, ya. Yang tidak sama berarti dia simbolnya juga beda. A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Kenapa kita perlu mempelajari istilah-istilah ini sebelum kita melakukan persilangan, ya? Persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid, itu kita perlu mengenal istilah ini, karena istilah ini dipakai untuk persilangan, ya. Nanti kalian akan pahami. Yang terpenting kalian perlu memahami istilah-istilah ini dulu agar pada proses persilangan nanti kalian tidak keliru. Selanjutnya kita masuk pada percobaan Mendel. Nah, pada percobaan Mendel ini di sini akan diberikan contoh persilangan monohibrid satu sifat beda. Nah, kita menggunakan varietas tanaman kacang ercis. Bunga dari kacang ercis yaitu ada bunga ungu dan bunga putih. Di slide sudah ada, ya, purple flowers dan white flowers. Nah, kita silangkan kita lihat dulu, ya, parentalnya. Nih, di sini ada bunga ungu yang
fenotipnya U besar ya, disilangkan tanda silang nih, disilangkan dengan bunga putih U kecil. Nah, kalian lebih jelasnya bisa lihat pada halaman 134 dan 135. Nah, U besar disilangkan, akhirnya gamet yang terjadi di sini ada 4 gamet ya. U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, hasil dari persilangan atau filial 1 ya, ini menghasilkan ada 4 gamet nih. U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Semuanya sama, tapi kita wajib untuk menulisnya pada F1-nya, filial 1. Nah, kemudian dihasilkan antara F1-nya. Kita sekarang menyilangkan antara F1-nya ya. F1-nya disilangkan. Kalian lagi lihat F1-nya. F1-nya disilangkan menghasilkan P2 ya, menghasilkan nih F1-nya disilangkan, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Apa fenotipnya? U besar, U kecil, U besar, U kecil ya. Lambang dari bunga ungu ini U besar, U kecil, U besar, U kecil. Ini disilangkan sesamanya. Kemudian kita dapat lagi di sini gametnya nih ya. Ini ingat lagi, ini persilangan monohibrid, satu sifat beda. Lihat judul depannya. Nah, kemudian yang terbentuk dari persilangan ini yaitu U besar ya. Kita turunkan U besar, U besar, U kecil, U kecil. Ini gamet kedua yang terjadi. Kemudian pada F2, keempat hasil persilangan, kita mendapatkan hasil persilangan yang di atas tadi. Yang kedua ini U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil, U kecil, U kecil. Di sini keterangannya berarti kita sudah dapat satu jenis berbeda, yaitu bunga putih. Nah, di sini hasilnya kita bisa tulis ya. Hasilnya itu adalah 1:2. Kita mendapatkan hasil persilangan antara bunga ungu dari kacang ercis dan bunga putih itu dihasilkan 1:2, yaitu U besarnya sama dengan 1. Kita lihat nih hasil dari yang filial 2 ya. Keempat hasil persilangan di situ gamet di situ fenotip U besar ada 1, U besar, U kecil ada 2 ya kan, kalian bisa hitung. Nah, kemudian U kecilnya ada 1. Maaf ya, tadi Ibu salah ngucap. Di sini berarti 3:1 ya, bukan 2:1. 2:1 salah ya. 3:1. 3:1 dari mana, Bu? 3:1 dari ini U besar ya sama dengan 1. U besar U kecil sama dengan 2. Ya, mereka ini adalah fenotip yang paling nampak pada bunga ungu ya. Berarti 3 dia. Kemudian U kecil pada keterangan filial 2 hanya 1. Bunga putihnya hanya 1, berarti 3:1. Jadi persilangan antara kacang ercis, bunga dari kacang ercis bunga ungu disilangkan dengan bunga putih mendapatkan keturunan 3:1 ya. Silakan simak bagan persilangannya. Demikian materi pewarisan sifat pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.